Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Hanif Pradama dari kelas Desain Grafis 6D akan mempresentasikan tentang topik COVID-19. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa mendengarkan presentasi dari saya dan juga dosen pembimbing mata kuliah Ibu Susi, terima kasih. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Topik yang akan diangkat adalah cara pencegahan COVID-19, di mana saya mengambil tema bagaimana menjaga keluarga kita dari COVID-19. Itu dibagi menjadi 7 subtema. Yang pertama, peran seorang ibu dalam mengingatkan pola hidup sehat. Yang kedua, cuci tangan bisa memperkecil terjangkitnya virus COVID-19. Yang ketiga, menjaga jarak dan menggunakan masker adalah cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Yang keempat, tetap di rumah, hindari keluar dari rumah. Yang kelima, ikuti segala kebijakan pemerintah. Yang keenam, mengkonsumsi makanan bergizi dan sehat. Yang ketujuh, berdoa sesuai keyakinan agar semuanya baik-baik saja. Oke, kita ke subtopik yang pertama. Peran seorang ibu dalam mengingatkan pola hidup sehat. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ibu merupakan peran utama dalam menanggulangi segala macam penyakit, terutama khususnya penyakit COVID-19. Karena ibu yang menyiapkan segala kebutuhan pangan dan mengendalikan segala macam konsumsi yang kita makan ataupun minum dalam tubuh kita gitu. Seperti menyediakan buah-buahan, vitamin dan makanan sehat lainnya. Ibu juga harus mengingatkan keluarganya untuk selalu hidup sehat dan juga menjaga kebersihan agar terhindar dari COVID-19. Jadi di sini yang akan diangkat adalah peran seorang ibu dalam menjaga keluarganya agar terhindar dari penyakit khususnya COVID-19 ini. Oke, kita lanjut ke subtopik yang kedua. Cuci tangan bisa memperkecil terjangkitnya virus COVID-19. Jadi teman-teman semua, cuci tangan itu mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang gitu dan juga dianggap remeh. Padahal cuci tangan itu dapat memperkecil sekitar 60-70% agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Sebelum menyentuh makanan atau barang-barang di sekitar kita, pastikan tangan kita tuh selalu bersih. Sebab tangan kita merupakan bagian tubuh yang paling sering berinteraksi secara langsung di sekitar kita, sehingga kuman, bakteri, dan juga virus dengan mudah menempel di tangan kita. Cuci tangan seusai beraktivitas adalah langkah terbaik untuk mencegah virus COVID-19. Cuci tangan dengan langkah yang tepat dan juga harus teratur. Jadi nggak cuman cuci tangan dengan tepat, kita juga harus sering dan juga teratur untuk cuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Lanjut. Inilah langkah-langkah yang baik untuk cuci tangan. Ini diambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada 5 langkah cuci tangan. Yang pertama tuh kita basahi dulu tangan kita. Lalu gosokkan sabun apapun, yang penting sabun untuk tangan ya. Dan juga bersihkan bagian bawah kuku. Dan juga kita bisa bilas lagi, sela-sela jari juga. Lalu kita bilas dengan air bersih dan kita elap menggunakan elap bersih. Kalau bisa sekali buang, jadi pakai tisu gitu ya. Oke, lanjut. Menjaga jarak dan menggunakan masker adalah cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Menjaga jarak gitu, sekarang sangat ditekankan oleh pemerintah maupun siapapun ya, menjaga jarak sekitar 1 meter jika kita berada di tempat kerumunan atau di tempat umum agar terhindar dari semburan cairan pernafasan dari orang yang positif COVID-19. Jadi, COVID-19 itu menyebar melalui cairan pernafasan. Ketika kita bersin, air liur ataupun ingus di dalam hidung kita itu mengandung virus COVID-19 jika positif dan akan menyebabkan tertularnya orang lain ketika kita bersin ataupun menyemburkan cairan pernafasan gitu. Karena jika virus itu menempel di tubuh kita, maka kemungkinan besar kita akan terjangkit virus tersebut atau dapat menularkan kepada orang lain gitu.
Menggunakan masker ketika berpergian atau di luar rumah agar terhindar dari semburan cairan pernafasan dan dapat menyebabkan terjangkitnya virus COVID-19. Jadi memakai masker itu sangat penting ya teman-teman, agar kita terhindar dari virus COVID-19 dan juga menjaga jarak ya tentunya. Lanjut ke subtopik yang berikutnya, tetap di rumah dan hindari keluar rumah jika tidak ada hal penting yang bisa kita lakukan di luar rumah ya. Dengan kita tetap menjaga diri di rumah dan tidak ada kepentingan lain di luar rumah gitu, jadi jangan keluar. Hal itu dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Itu dapat dilakukan selama pandemi ini berlangsung sampai situasi sudah kembali normal gitu. Jika ada yang masih beraktivitas dan tidak dapat ditinggalkan, maka harus tetap aman dengan memakai masker dan juga cuci tangan seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Di sini ditekankan terus ya #stay home atau stay safe gitu. Jadi dengan di rumah kemungkinan besar kita tidak akan terkena virus COVID-19. Oke, lanjut ya. Kita ke slide yang berikutnya. Ikuti segala kebijakan pemerintah. Jadi teman-teman, pemerintah tuh menerapkan social distancing atau pembatasan wilayah skala besar. Jadi segala kebijakan pemerintah harus kita taati karena itulah hal terbaik yang bisa kita lakukan sebagai rakyat gitu atau masyarakat yang baik. Pemerintah sudah menerapkan kebijakan social distancing atau karantina diri sendiri, self quarantine, untuk menekan penyebaran COVID-19. Karena dengan tetap di rumah, kita bisa menjaga diri dan orang lain di sekitar kita gitu. Karena disiplinlah yang menyelamatkan kita dan tetap menjaga pola hidup sehat gitu. Dengan disiplin dan tetap di rumah, karena tidak ada hal penting di luar sana ya yang kita lakukan, jadi kita tetap di rumah aja, jangan main, jangan nongkrong seperti itulah ya. Itu bisa menekan penyebaran virus COVID-19. Lanjut ke subtopik yang berikutnya. Mengkonsumsi makanan bergizi dan juga sehat. Jadi yang kita sudah bahas di slide yang subtopik yang pertama, di mana ibu menyiapkan makanan sehat, dan inilah makanan yang kita konsumsi ya. Makanan bergizi dan sehat itu langkah terbaik supaya kita terhindar dari COVID-19. Jadi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga makanan yang mengandung protein ataupun karbohidrat gitu. 4 sehat 5 sempurna. Seperti inilah. Ini sudah diambil poster digital dari Tirto ID dan juga gurubumi.com. Jadi 4 sehat dan juga 5 sempurna itu merupakan makanan yang harus kita konsumsi di tengah-tengah pandemi saat ini, karena itu sangat sentral dan juga vital bagi kehidupan kita dengan menjaga pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi gitu. Dan juga 4 sehat 5 sempurna ini diliputi ya seperti daging, ayam, sapi, telur, ikan, dan buah-buahan gitu seperti pisang, mangga, jeruk yang mengandung vitamin dan juga mineral yang baik gitu. Sayur-sayuran juga seperti wortel, tomat, ada timun di situ, ada kangkung juga. Dan tentunya makanan pokoknya ya seperti nasi, jagung, ubi, roti, dan lain-lain. Tentunya yang sehat dan juga higienis. Cuci dulu makanan sebelum kita konsumsi, bersihkan dulu gitu. Oke, lanjut. Berdoa sesuai keyakinan agar semuanya akan kembali baik-baik saja. Pertahanan terbaik kita setelah kita usaha tidak akan afdol jika tidak dibarengi dengan doa. Doa adalah pertahanan terbaik kita agar selalu sehat dan juga terjaga dalam segala penyakit. Karena usaha itu akan terwujud jika dibarengi dengan doa. Dan ini adalah bagaimana penyebaran virus corona atau COVID-19 dapat menyebar. Jadi gejalanya teman-teman, dimana ada namanya radang tenggorokan atau tenggorokan sangat kering sekali ketika kita terkena gejala COVID-19 ini. Dan juga dibarengi dengan batuk ya, batuk yang seperti radang seperti itu. Dan juga sedikit sesak nafas seperti hidung tersumbat, tapi ini lebih sesak di dada gitu. Dan juga penyebaran dapat menyebabkan demam tinggi sekitar 30-40 derajat, itu sangat tinggi sekali. Dan hipertensi juga ya. Lalu bagaimana sih kita bisa mencegahnya? Dengan menutup mulut atau hidung ketika batuk ataupun bersin, memakai masker, membuang sampah pada tempatnya, cuci tangan, itulah langkah terbaik agar kita terhindar dari COVID-19. Oke, kesimpulannya teman-teman, sebelum penutupan,
Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah dengan langkah-langkah tersebut, dengan tahapan-tahapan tersebut, kita dapat mencegah penularan COVID-19 dan pencegahan itu sangat besar persentasenya. Jadi, dengan hidup disiplin dan menerapkan langkah-langkah tersebut, insya Allah kita akan terhindar dari COVID-19. Karena jika tidak ada usaha ataupun hal yang kita lakukan untuk mencegahnya, maka virus itu akan tetap terus menjangkit setiap harinya. Dengan kita menekan hal tersebut, kita pasti bisa melawan virus COVID-19. Baik teman-teman semua, itulah sedikit presentasi atau informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.